Assalamualaikum. Oke, baik. Bisa kita mulai ya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali pada mata pelajaran biologi bersama Bapak Adi bin Slamet tentunya ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Disilakan ketua kelas atau perwakilan dari salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dengan mudahnya menyerap materi yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya Pak Guru mau mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Nanti kalau Pak Guru panggil ya satu persatu, kamu tinggal angkat tangannya saja ya. Aditya? Apa ya? Afrizal Hanafi? Anisul Maimun? Aulia Damayanti? Ayu Astuti? Chelsea Olivia Mahrani? Fahri Ramadan? Ulfa? Farah Fadila Mantika? Oke. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi ya, terlebih dahulu Pak Guru mau merefreshing otak kalian dengan sebuah permainan. Nah, permainan ini sedang viral-viralnya di TikTok. Nama permainannya adalah bumi itu bulat. Cluenya cukup gampang, bumi itu bulat. Oke. Jika 8 sama dengan 2, kemudian 9 sama dengan 1, 88 itu berapa? 5. 2 masih salah, 5 masih salah, 6 masih salah. Oke, sekarang Pak Guru mau bertanya kembali. Jika 80 itu sama dengan 3, kemudian 90 itu sama dengan 2, maka 12 sama dengan berapa? 3. 2. Berapa? Oke, 0. Sudah mulai bisa ya. Oke, sudah mulai bisa. Oke, sekali lagi. 8 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan berapa? 5. Jawabannya 5. Oke. Siapa yang sudah tahu caranya? Caranya adalah kamu tinggal melihat angka yang ada bulatannya. Ya, karena cluenya tadi bumi itu bulat, jadi kamu harus menghitung bulatannya. Ya, 9 itu dikatakan 1 karena bulatannya 1. 8 itu dikatakan 2 karena bulatannya 2. Sudah paham gak kira-kira di sini? Tapi jangan diikuti di mata pelajaran matematika karena dia ini hanya sebuah permainan ya. Beda dengan pelajaran matematika. Kalau kamu jawabannya seperti itu di mata pelajaran matematika, kamu salah besar ya. Ini hanyalah sebuah
Permainan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia yang berkaitan dengan organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Jadi kira-kira di antara kalian yang masih ingat ya, apa saja organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan manusia? Ayo angkat tangan satu orang. Ya, Erik, silakan. Organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan pada manusia, yang pertama itu hidung, yang kedua laring, yang ketiga trakea, yang keempat bronkus, yang kelima bronkiolus, dan yang terakhir paru-paru. Oke, tepuk tangan ya. Ya, secara garis besarnya bahwa organ pada manusia itu terdiri dari 6 ya. Kenapa kemudian Pak Guru menanyakan kaitan dengan hal itu? Karena materi yang akan Pak Guru sampaikan hari ini tentu berkaitan erat dengan materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan gangguan atau kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Oke, baik. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sistem pernapasan pada manusia itu adalah salah satu organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi dia ini sama seperti organ-organ yang lain, ya. Dia memiliki kelainan ya, kelainan, kemudian gangguan dan juga penyakit. Salah satu contohnya adalah penyakit flu yang biasa diderita oleh masyarakat pada umumnya. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan atau kelainan yang terdapat pada sistem pernapasan manusia. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Apa saja sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning itu nanti kamu akan mengidentifikasi sebuah masalah yang akan Pak Guru tampilkan nanti di depan. Tujuannya ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis apa saja gangguan yang ada pada tubuh manusia, terutama pada sistem pernapasan manusia. Kemudian kamu akan mencari apa saja penyebabnya. Penyebab dari kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis apa saja bahaya merokok bagi kesehatan manusia. Kemudian apa manfaat kita mempelajari materi gangguan sistem pernapasan manusia? Ya, manfaatnya yaitu untuk mencegah penyakit pernapasan. Penyakitnya seperti asma, kemudian bronkitis, kemudian pneumonia yang dapat mempengaruhi fungsi organ pernapasan dan mengganggu kualitas hidup. Oke, dengan menjaga kesehatan organ pernapasan melalui pola hidup sehat seperti olahraga teratur, kemudian menghindari polusi udara, kita dapat mengurangi resiko ya terkena gangguan atau kelainan atau penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Oke, baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya. Jadi di depan sudah Pak Guru tampilkan sebuah kasus yang terjadi di Kota Bima. Ya. Jadi data ini Pak Guru ambil dari unggahan admin Puskesmas Mpunda. Kalau kalian tahu di Mpunda Kota Bima ya, di puskesmasnya ya, ada di perkotaan yang diunggah pada Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, di sana di data itu ada memang daftar 10 penyakit yang terbanyak di tahun 2022 ini khusus di Kota Bima ya. Di Kota Bima. Nah, dari 10 penyakit itu yang tertera di depan nanti kamu akan menganalisis ya. Jadi artinya 10 penyakit itu bukan saja penyakit yang menyerang sistem pernapasan ya, tetapi banyak juga penyakit yang lain. Nah, kamu akan mengidentifikasi dari 10 penyakit ini, kamu pilih ya salah satu di antara beberapa yang kalian temukan. Ya, apa saja pertanyaannya?
Berdasarkan data 10 penyakit di atas, coba dianalisis manakah yang termasuk gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian mengetahui apa penyakitnya, nah, kamu diminta untuk memilih salah satu dari penyakit tersebut. Yang ketiga, kalian cari melalui berbagai sumber. Bisa melalui YouTube, bisa melalui Google Chrome, ya, bisa melalui Google Drive, terserah kalian mau cari di mana. Pak Guru juga sudah menyiapkan bukunya, ya, meskipun hanya beberapa buku, tapi sudah saya lengkapi dengan modul ajar. Ya, modul ajar sudah Pak Guru siapkan juga. Nanti kamu cari-cari di modul ajar di internet dan di YouTube. Oke. Nah, selanjutnya ada kasus yang selanjutnya, ya. Nah, nanti kamu akan menyimak isi videonya, ya. Selamat menyaksikan. Ya. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Presiden Joko Widodo berencana melarang penjualan rokok batangan mulai tahun mendatang. Hal tersebut tercantum dalam Kepres nomor 25 tahun 2020 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Wacana larangan menjual rokok batangan itu tercantum dalam Kepres nomor 25 tahun 2022. Hal itu disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dalam peraturan yang baru akan diatur 7 hal, salah satunya isi melarang penjualan rokok batangan atau ketengan. Poin lain yang turut masuk dalam 7 peraturan baru adalah ketentuan rokok elektronik, mengatur pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau, ada pula pelarangan dan pengawasan iklan produk tembakau, penegakan dan penindakan, serta media teknologi informasi dan penerapan kawasan tanpa rokok. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa keputusan tersebut dikeluarkan dengan fokus utama berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Itu kan untuk menjaga kesehatan masyarakat kita semuanya. Di beberapa negara justru sudah dilarang, tidak boleh. Kita kan masih, tapi untuk yang batangan tidak, ya. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, revisi ini dilakukan untuk menekan tingkat perokok remaja yang terus meningkat. Data menunjukkan jumlah perokok terus mengalami kenaikan khususnya dari kalangan warga miskin dan remaja. Di tahun 2013, prevalensi perokok anak mencapai 7,20%. Di tahun 2016 naik 8,80%, tahun 2018 naik 9,10%, dan 2019 naik 10,70%. Jika tidak dapat dikendalikan, diperkirakan akan meningkat 16% pada tahun 2030. Tim Liputan, Metro TV. Oke, bagaimana? Sudah disimak videonya, ya? Kira-kira apa yang menjadi masalah di dalam video? Ya, nanti kamu terapkan di dalam LKPD-nya, ya. Lantas apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa permasalahan sebenarnya yang terjadi di video yang ditampilkan tadi? Kemudian pertanyaan yang kedua, sebenarnya apa sih bahaya dari merokok itu? Ya kan? Mungkin di Indonesia ini jumlah perokok mengalami kenaikan karena mereka tidak tahu apa sebenarnya bahaya dari merokok ini. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir jumlah perokok aktif yang ada di lingkungan kita, ya? Di lingkungan sekitar itu saya rasa banyak sekali pelajar-pelajar yang merokok, ya kan? Padahal sebenarnya mungkin mereka tahu juga apa bahaya dari merokok itu. Nah, nanti akan kamu diskusikan bersama kelompok kalian. Sekarang Pak Guru mau membagi dulu kalian ke dalam beberapa kelompok yang heterogen, ya. Untuk kelompok pertama namanya Aulia Damayanti. Ya, kemudian kedua Nur Hayati, Fahri Ramadan, Ferry Zulkarnain, dan Aditya.
Oke, kelompok B ada Siti Amalia, kemudian Fitriati, Nurwidianti, Fikri Ahmatullah, dan Farah Fadila Mantika. Nah, kemudian kelompok yang ketiga ada Safira, Ayu Astuti, Najwa Dwi Julianti, Afrizal Hanafi, dan Hairun. Dan kelompok terakhir ada Chelsea Olivia Mahrani, kemudian Ulfa, Anisul Maimun, dan Gilang Rivaldi. Oke, silakan diatur. Nanti kelompok A berada di sini. Silakan diatur dulu mejanya, nah. Ya, 4-4 ya. Mejanya diatur 4-4. Kelompok A-nya di sini. Kelompok B-nya di sini. Kelompok B di sini. Kelompok C-nya di belakang. Kelompok D-nya di sini. Ya, silakan diatur. Oke, baik. Sedikit Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana teknik pelaksanaannya. Nanti kamu cukup membaca saja petunjuk yang ada di LKPD ya. Sesuai, ini pertanyaannya sesuai dengan yang Pak Guru tampilkan tadi ya. Oke, untuk kelompok pertama. Ya. Kelompok 2 kan? Kelompok 2. Tahu caranya ya? Kelompok berapa nih? Kelompok 4. Ya, sudah tahu ya? Oke. Mana itu kelompoknya? Mas Erik. Ya. Nanti kamu kasih tugas ke teman-temannya. Nah. Kelompok 3. Tahu apa yang dilakukan? Siapa nama ketua kelompoknya? Safira ya. Nah, nanti Safira kamu kasih tugas ke teman-temannya. Kamu saya kasih mandat jangan sampai ada temannya yang tidak bekerja. Dipilih dulu salah satu dari gambar tadi. Masalah apa kira-kira? ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ya? Ya. Jadi kelompok 2 memilih penyakit ISPA. Kelompok pertama, kelompok 1, masalah apa yang mau diambil? Apa nama penyakitnya? Faringitis ya? Nah, ini. Kelompok ketiga apa penyakitnya? Asma. Asma bronkis. Oke. Ini jadi yang mana? Yang mana yang mau dibahas? Ya. Jadi kelompok 4 ini akan membahas tentang bahaya merokok bagi kesehatan ya. Oke, silakan kalian lanjut. Kalau ada pertanyaan kaitan dengan masalah yang diambil, silakan ditanyakan. Oke. Yang di bawah ya. Apa aku cukup baca semua? Ini baca semua deh ini. Soalnya sudah baca semuanya. Iya. Ada yang perlu ditanyakan? Sejauh ini paham ya? Paham. Oke, silakan dikerjakan kaitan dengan asma. Kamu catat nanti di secara garis besarnya saja. Oke, baik. Sudah selesai semua ya? Oke. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan ya. Namun sebelum itu silakan dicek kembali. Dicek kembali jawabannya apakah sudah benar. Nanti pada saat presentasi Pak Guru akan mengacak siapa yang akan tampil tidak sesuai dengan urutan kelompoknya ya. Oke. Saya mau yang akan tampil duluan dari kelompok 2 ya. Oke. Kelompok 2 silakan bersiap-siap untuk maju ke depan. Silakan presentasikan masalah ISPA ya. Oke, penyakit ISPA. Ayo silakan maju ke depan. Oke, silakan kelompok yang lain tidak ada yang berbicara sendiri. Kalian fokus ke teman-temannya yang presentasi karena nanti kalian yang akan memberikan pertanyaan ke temannya setelah kalian menyimak hasil presentasi temannya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya moderator Fitriati, di sebelah kiri saya Siti Amalia sebagai pemateri 1, dan di sebelah kanan saya lagi Farah Fadila Mentika sebagai pemateri 2, dan di sebelah saya lagi Nur Widianti sebagai pemateri 3, dan terakhir Fikri Rahmatullah sebagai notulen. Oke. Cukup itu saja mungkin perkenalan dari kelompok kami, dan saya kepada pemateri saya dipersilakan. Baik, saya dari pemateri 1, saya akan menjelaskan tentang infeksi saluran pernapasan akut atau kita sebut yaitu ISPA adalah infeksi yang terjadi di saluran pernapasan, baik saluran pernapasan atas maupun saluran pernapasan bawah. Infeksi ini dapat menimbulkan gejala batuk, pilek, dan demam. Sesuai dengan namanya, ISPA menimbulkan peradangan di saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga paru-paru. Pada sebagian besar kasus, ISPA disebabkan oleh virus dan dapat sembuh dengan sendirinya. Penyebab ISPA disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di saluran pernapasan. Beberapa jenis virus yang sering disebabkan ISPA adalah rhinovirus, respiratory syncytial adenovirus, parainfluenza virus, virus influenza, dan virus corona. Ada beberapa penyakit yang termasuk ke dalam ISPA adalah batuk pilek, sinusitis, radang tenggorokan akut, laryngitis akut, dan pneumonia. Faktor risiko ISPA. Walaupun penyebarannya mudah, ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan tertular ISPA, yaitu 1. Anak-anak dan lansia. Ada sesi tanya jawab. Anak-anak dan lansia memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah, sehingga rentan terhadap berbagai infeksi. 2. Orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Pencegahan ISPA. Pencegahan utama ISPA adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu cuci tangan secara teratur, hindari penyeduhan wajah, memperbanyak konsumsi makanan kaya vitamin, terutama vitamin C. Bersihkan rumah dan lingkungan sekitar secara rutin, lakukan olahraga secara rutin, hentikan kebiasaan merokok. Terima kasih, sekian kembali ke moderator. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan bertanya. Ayo, kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok 1. Oke, baik. Silakan kasih pertanyaan. Pada saat memberikan pertanyaan silakan berdiri ya. Setelah itu baru duduk kembali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga kelompok saya. Pertanyaan kami cukup simpel. Apakah penyakit ISPA dapat menyebabkan kematian? Kalau iya, mohon penjelasannya. Baik, saya akan mengulang pertanyaan dari kelompok 1. Apa penyakit ISPA itu dapat menyebabkan kematian? Ya, salah satu bahaya yang paling ditakutkan dari ISPA adalah penyebab kematian. Penyakit ISPA memang ada beberapa yang cukup berbahaya sehingga dapat menyebabkan kematian mendadak. Kematian bisa terjadi karena penyakit yang sudah pernah, kurangnya perawatan, pengobatan yang tidak sesuai, dan lain-lain. ISPA sebaiknya mendapatkan pengobatan sejak dini karena jika tidak akan mudah menjadi parah sehingga menyebabkan kematian yang tidak diinginkan. Sekian dari jawaban dari kelompok 1. Ya, bagaimana dari hasil jawaban temannya sudah bisa diterima atau bagaimana? Sudah ya, sudah puas ya. Ya, jawabannya cukup simpel. Ya, jadi ISPA itu bisa menyebabkan kematian apabila tidak dicegah sejak dini. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah ya? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya,
Silakan ditutup ya presentasinya. Oke, mungkin itu saja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, luar biasa ya. Saya maunya seperti itu ya. Kalian bisa aktif, kemudian menyampaikan pendapat dengan bagus. Nah, baik. Selanjutnya, mari kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita jelaskan. Jadi untuk kelompok pertama silakan disimpulkan materinya berkaitan dengan faringitis. Oke, baik. Penyebabnya faringitis atau radang tenggorokan paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Jenis virus penyebab faringitis bisa beragam, tetapi umumnya berasal dari golongan virus influenza, adenovirus, rhinovirus, coronavirus, dan Epstein-Barr. Cara pencegahannya, beristirahat yang cukup hingga kondisi terasa lebih baik. Tidak terlalu banyak bicara, terutama bila suara sedang serak. Minum air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi. Oke, baik. Sudah jelas ya? Itu kesimpulannya. Jadi yang paling penting yang kita lakukan adalah rajin mencuci tangan dengan sabun atau air yang sedang mengalir. Kemudian yang paling penting adalah hindari kebiasaan merokok. Oke. Kelompok 2. Kesimpulan yang kita dapat ialah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi yang terjadi di saluran pernapasan, baik saluran pernapasan atas maupun bawah, menimbulkan gejala batuk, pilek, dan demam disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di saluran pernapasan seperti virus rhinovirus, adenovirus, virus influenza, dan virus corona, dan berbagai faktor yaitu perokok aktif dan lain-lain. Pencegahannya mencuci tangan secara teratur dan lain-lain. Begitu kesimpulan yang bisa kita ambil. Oke, luar biasa. Berarti rata-rata cara pencegahannya dengan melakukan hidup yang bersih. Jadi lingkungannya harus dipastikan bersih, terutama di area tubuh ya. Rajin mencuci tangan sebelum makan dan minum, gitu ya. Oke, selanjutnya Pak Guru ingin bertanya kepada kalian semua, apakah pembelajaran kita hari ini sudah bisa dipahami atau tidak? Sudah ya? Bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini? Senang atau bagaimana? Senang ya? Tentu sangat menyenangkan. Oke, baik. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan soal untuk mengetes kemampuan kalian dalam penyerapan materi. Jadi tesnya itu dalam bentuk post test. Jadi sudah Pak Guru kirimkan lewat WhatsApp-nya, silakan kamu kerjakan ya. Soalnya ada 5 nomor pilihan ganda. Sudah ya, silakan mulai. Waktunya hanya 5 menit. Saya hitung mulai dari sekarang. Kalau sudah selesai, silakan ditinggalkan dulu HP-nya ya. Oke, fokus ke depan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan sistem ekskresi. Untuk sistem pernapasan hari ini kita sudah selesai ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kalian baca-baca di rumah ya, pelajari materinya kaitan dengan sistem ekskresi ya. Nah, kemudian silakan selanjutnya karena kita sudah ini lewat waktunya, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya sebagai doa penutup kita untuk pertemuan hari ini. Silakan. Baik, mengakhiri marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kemudian atas kerjasamanya, kalian memang luar biasa hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, semoga di lain kesempatan kita bisa bertatap muka kembali ya. Pak Guru akhiri ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.